Selamat malam sahabat keluarga dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali bertemu bersama dengan saya Andy Darmawan dari Familyverse Indonesia. Dan hari ini kita akan ngobrol bersama dengan Ibu Krisna Dewi Maharti. Hari ini topik kita adalah parenting di era new normal. Tentunya bersama dengan Bu Krisna yang adalah pakar dari parenting. Ya, hari ini kita mau ngomongin soal parenting nih di masa new normal, sahabat keluarga. Kenapa ini menjadi sesuatu hal yang begitu penting? Karena di masa new normal ini tentunya banyak perubahan-perubahan yang terjadi ya. Jadi termasuk di dalam hal ini adalah terkait dengan parenting. Ini kan selamat malam Bu Krisna, ini kita udah gabung sama Bu Krisna nih, followers Familyverse Indonesia, juga followersnya akun Instagramnya Krisna Maharti. Dan hari ini kita mau ngomongin satu topik yang menarik. Kita mau ngomongin soal parenting. Kalau dari Bu Krisna sendiri, parenting itu apa sih, Bu? Parenting itu kan sebetulnya proses pengasuhan ya, proses pendampingan kepada anak. Tentu saja dari orang tua. Jadi di situ memang ada bimbingan, ada unsur mengajar, ada unsur untuk memberikan waktu, kebersamaan gitu ya. Jadi bagaimana orang tua itu memberikan pengasuhan, yaitu parent dari orang tua kepada anak-anak. Itulah prosesnya, itu disebut parenting. Ada nggak bedanya parenting di masa new normal sebelum masa new normal? Tapi sebelum ngomongin bedanya, mungkin kalau bagi Bu Krisna sendiri, di new normal ini sendiri sejauh mana sih pengaruhnya terhadap parenting itu sendiri, Bu? Ya, pastinya ada tambahan beban-beban ya, karena kita harus menyiapkan masker kan. Dengan new normal, kenormalan baru ini berkaitan dengan tatanan kesehatan ya, yang memang pemerintah canangkan dan kita semua keluarga-keluarga harus mengikutinya. Sehingga ada tambahan tugas lah daripada orang tua untuk menyiapkan minimal masker. Kalau anaknya 2 ya kita pastinya 1 orang kan, nggak cuma 2 gitu ya. Anak-anak kita, untuk kita sendiri, kemudian cuci tangan. Kayak rumah kami ini, di luar sudah suami saya siapkan ada cuci tangan sama sabun di botol gitu, untuk setiap kali dari bepergian keluar rumah untuk masuk sudah ada untuk cuci tangan di kerannya itu yang sengaja dibikin, maupun di garasi juga sudah ada. Itu tambahan bebannya ada seperti itu. Belum jadi lagi belum lagi apa, Bu? Belum lagi apa? Belum lagi untuk yang kita meminta anak untuk di rumah, untuk stay sabar di rumah. Kan biasanya mereka mungkin main futsal dengan teman-temannya, kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, ada pramuka, ada cheerleaders, ada paduan suara, ada vokal grup, musik. Nah ini kan semua sekarang nggak ada. Jadi itu yang harus kita memberikan semangat pada mereka, pengertian kepada mereka untuk tetap sabarlah di rumah dulu gitu. Ataupun kadang-kala kita kan jalan-jalan, ini kan di masa-masa seperti ini kita harus memberikan atribut-atribut yang berkaitan dengan kesehatan maupun pengertian-pengertian untuk tetap banyak stay di rumah. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang sulit kan ketika misalnya parenting dijalankan. Karena mungkin beberapa anak kan akan protes nih sama mamanya nih, sampai kapan nih Ma? Aku di rumah, sampai kapan aku nggak ketemu sama teman-temanku? Apalagi anak-anak kan baru masuk sekolah nih Bu Krisna ya? Iya, betul. Hari Senin kemarin kan baru masuk sekolah, terus online. Online itu berarti kayak mereka udah menaruh harapan besar, pengen bisa ke sekolah, pengen bisa ketemu teman-temannya. Tapi ternyata karena situasi kita juga nggak semakin baik, akhirnya pemerintah memutuskan untuk tetap online. Nah, gimana nih kalau Bu Krisna sendiri punya tips-tips nggak? Gimana cara orang tua untuk bisa menjelaskan kepada anak-anak? Karena mungkin tidak semua anak-anak bisa mengerti dan memahami situasi ini kan. Minimal kita harus makin dekat ya dengan anak di masa new normal ini. Sebab kalau tidak kan anak-anak, apalagi yang masih kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD, kadang-kadang kan belum begitu mengerti bagaimana menggunakan laptop atau gadget untuk pertemuan-pertemuan virtual atau online di kelas gitu ya. Sementara ya di sekolah nggak bisa ya. Kalaupun ada yang di sekolah pun beberapa ya tetap harus jaga jarak. Siswanya cuma berapa, masuknya cuma berapa hari sekali, kantin nggak ada, ekstrakurikuler nggak ada, kemudian olahraga nggak ada. Nah ini kan juga berubah ya, berbeda. Nah kalau yang di rumah khususnya
tentu kita harus memberikan waktu ya untuk melatih anak untuk bisa terkoneksi dengan pihak sekolah, khususnya yang masih kecil-kecil. Kalau SMP, SMU pasti udah bisa ditinggal lah, udah ngerti lah. Tetapi kalau belum pernah biasa menggunakan gadget, sementara mereka diminta untuk online dengan tugas-tugasnya, dengan proses belajar, kadang-kala taunya malah main YouTube nanti. Anak-anak tahu YouTube. Betul, malah habis dengan hal-hal begitu ya. Nah ini menjadi sesuatu hal yang menarik nih Bu Krisna, dan mungkin menjadi pergumulan banyak viewers kita juga nih dalam kesempatan malam hari ini. Jadi kalau ada di antara followers kita yang lagi nonton kita hari ini live, mungkin juga punya pergumulan, punya persoalan terkait dengan gimana ya menjalani parenting di masa-masa new normal. Jangan sungkan-sungkan buat nanya nih, mumpung ada Bu Krisna, karena pastinya Bu Krisna akan kasih tips-tips praktis tentang bagaimana tetap bisa menjalankan masa-masa new normal. Menurut Bu Krisna, ada selain tadi kedekatan, dekat dengan anak, persiapan-persiapan khusus apa lagi sih Bu supaya parenting sendiri bisa berjalan dengan baik di masa new normal ini yang harus dilakukan oleh orang tua? Ya, minimal orang tua ada kekompakan ya, antara suami dan istri, ayah dan ibu ini harus kompak. Kompak dalam arti bahwa kita harus sejalan nih untuk melakukan tanggung jawab yang baru. Artinya baru kan dengan beban-beban yang baru. Karena sebetulnya kalau parenting sendiri kan mau di new normal maupun di sebelum new normal itu kan dasarnya sama sebetulnya, ya. Karena memang bagaimana orang tua memberikan pengasuhan, bimbingan, pengajaran, pendampingan pada anak. Tetapi bahwa yang perlu dipersiapkan lebih lagi adalah kekompakan antara ayah dan ibunya, ayah dan ibu dari anak ini sendiri, papa mamanya ini. Yuk kita berpikir sama bahwa ini tanggung jawab bersama untuk menyiapkan anak dengan saling komunikasi. Apa yang dibutuhkan itu kita memang persiapkan, tidak hanya secara yang memang dimintai oleh sekolah, tapi kejiwaan anak juga. Kita harus mengerti jiwa anak, harus mengerti keimanan anak di masa-masa seperti ini, bagaimana kita menanamkan kepastian, harapan, diperbanyak doanya, kemudian juga memberikan waktu untuk terlibat dengan model belajar yang baru dari sekolahnya. Ada kesulitan nggak, nak? Nah ini orang tua harus kompak ya. Selain ada kedekatan dengan anak, orang tua yang pertama tadi ada kedekatan orang tua dan anak. Yang kedua, orang tua sendiri harus kompak. Bahwa ini tanggung jawab bersama. Wah, ini dua catatan penting nih ya. Karena dengan kedekatan kepada anak merasa nyaman, sehingga ketika anak merasa mengalami kesulitan di masa-masa new normal, mereka tahu kepada siapa mereka harus bercerita, kepada siapa mereka harus bertanya, kepada siapa mereka harus mencari, tanda kutip, mencari perlindungan, yaitu adalah orang tuanya. Kompak juga penting banget. Kalau nggak kompak, anak-anak lihat mami papinya ribut, wah ini masa-masa new normal malah jadi masa-masa yang kurang menyenangkan. Nah, ketika ngomongin itu, menurut Bu Krisna, tantangan terbesar dari proses parenting di masa new normal itu sendiri apa sih, Bu? Tantangan terbesar sebetulnya ya kesibukan orang tua ya, karena di masa masuk new normal ini banyak orang tua yang sudah masuk dalam bekerja, sementara anak-anak kan enggak gitu ya. Nah ini yang tantangan terbesar, bahwa mereka sudah mulai bekerja sehingga kesulitan untuk mendampingi anak-anaknya. Nah makanya ini yang ketika malam hari harus sudah mulai berpikir, ketika pulang kerja sore atau malam hari besok itu apa yang harus dipersiapkan untuk anaknya, khususnya yang kecil ya. Kalau yang gede itu sudah bisa lah, kadang ditinggal dengan tanggung jawabnya, udah mengerti, tinggal kita komunikasikan. Tapi yang kecil-kecil ini yang kadang-kala harus butuh benar-benar keterlibatan orang tua. Makanya di sini selain tantangannya kesibukan, juga kita harus lebih lagi untuk perbanyak komunikasi antara anak dan orang tua, suami istri itu sendiri. Atau kalau kita punya kelompok-kelompok teman-teman orang tua siswa gitu ya, kita kan jangan punya kelompok teman-teman grupnya nih, ya kita tanya besok apa-apa, terus kamu harus apa, saya mesti gimana nih, saya ini di rumah nggak punya waktu karena sudah mulai kerja masuk misalnya. Itu yuk perbanyak komunikasinya, karena kesibukan kita pasti sudah mulai meningkat, sudah mulai menuju normal kan ini untuk bekerjanya loh ya. Sudah mulai masuk lagi, banyak kantor-kantor perusahaan yang sudah mulai meminta para karyawannya, stafnya untuk bekerja. Nah, papa mamanya kan pasti ikut bekerja.
Sehingga ini yang menjadi tantangan tersendiri. Harus butuh mungkin kalau memang ada ponakan mahasiswa yang bisa untuk mendampingi, atau kan pasti pada libur nih ya, itu bisa tolong ya, nanti kalau ada tugas-tugas kan anak saya kadang-kala bingung nih, lah kamu kan libur, bisa nggak tolong. Nah ini ponakan-ponakan yang mungkin sedang libur mahasiswa, atau mungkin sedang ada tugas-tugas yang bisa dikerjakan di rumah, bisa dimintain tolong. Kadang-kala kalau oma-opanya kan sudah terlalu tua juga. Ya, betul. Wah, ini menarik sekali nih. Ini tips-tips praktis yang saya aja nggak kepikiran ya. Tapi bener apa yang Bu Krisna bilang tuh. Ketika tantangannya adalah terkait dengan masalah kesibukan, itu berarti orang tua harus pinter-pinter nih mensiasati bagaimana caranya supaya kesibukan justru tidak menghambat proses parenting itu sendiri. Jangan sungkan untuk share, jangan sungkan untuk cari informasi dari teman-teman sesama di orang tua di sekolah untuk bisa saling support. Kemudian karena sekarang anak-anaknya belajar di rumah, orang tuanya nggak bisa dampingin. Kalau ada saudara yang mungkin memang lagi gabut ya, kalau istilahnya anak zaman sekarang, karena kuliah lagi liburan, mungkin bisa dimintain tolong untuk temenin adik-adiknya sekolah dan lain sebagainya. Nah, Bu Krisna ngomongin soal parenting sendiri itu kan kerjasama antara suami dan istri. Ya. Tadi kan Bu Krisna bilang tuh ngomongin soal kekompakan. Pertanyaannya adalah gimana nih cara bikin suami istri bisa kompak dalam menjalankan parenting? Karena seringkali yang dianggap yang harus jalan parenting itu cuma mama. Papa cuma bilang, aduh saya sibuk kerja. Menurut Bu Krisna gimana nih supaya caranya dua-duanya bisa kompak jalanin parenting? Ya, yang pasti relasi dulu itu harus dibenahi. Ya, untuk kompak itu kan butuh ada relasi yang baik. Jadi kalau relasi yang ada yang rusak gitu ya, ada yang kurang baik, ini yang harus dibenerin dulu. Salah satunya yang memang merasa salah atau yang tidak salah pun, karena dalam keluarga kan kadang-kala kan begitu. Yang tidak salah pun harus mau untuk meminta maaf. Demi kebaikan anak-anak, demi kebaikan parenting, demi kita bisa memberikan teladan yang baik pada anak-anak gitu ya. Kan nggak bagus juga kalau kita depan anak-anak ribut, kemudian komunikasi saling menyalahkan, komunikasi kemudian saling menyudutkan, marah-marah, konflik gitu ya. Jadi untuk komunikasi yang kompak gitu ya, itu memang kita harus membenahi relasi kita dulu. Ya relasi itu berbicara masalah komunikasi. Makanya perlu seni dalam berkomunikasi, dalam menjadi kekompakan itu. Jangan apa itu? Seninya itu ya, seni kan sesuatu yang indah, yang bisa dinikmati oleh orang lain. Lah mari kita ciptakan keindahan itu yang bisa dinikmati oleh pasangan kita. Misalnya pulang kerja, Pak mau minum apa gitu ya, atau pas mamahnya pulang, mama udah pulang gitu ya, capek ya, mau pesen lauk saja atau mau masak apa enggak, apa yang perlu dibantu. Jadi banyak-banyaklah bentuk pertanyaan yang itu menolong. Ya, menolong. Jadi bukan pertanyaan yang hari ini udah masak belum? Aku udah lapar nih. Kamu dari tadi seharian ngapain? Bukan begitu, tapi apa nih yang bisa saya tolong? Kamu ada kesibukan apa? Ada beban apa? Ada yang perlu ditolong apa enggak? Nah ini yang kemudian membuat relasi itu enak karena merasa dipentingkan, merasa dicintai gitu ya, pasangannya itu. Itu yang membuat kemudian mudah untuk kompak. Kalau udah kompak, ini menarik nih. Nggak kompak ya. Setuju sekali nih, jadi tips tambahan menarik juga nih buat pasangan bapak ibu, suami istri yang mungkin lagi merasa bahwa istrinya, aduh kok suamiku kok nggak peduli banget nih ngurusin anak-anakku, ikut parenting dan sebagainya. Kata kuncinya yang tadi Bu Krisna ungkapkan adalah komunikasi. Untuk membangun komunikasi itu, perbanyak kalimat tanya ya Bu ya, tapi jangan kalimat tanya yang kesannya nuduh ya Bu. Kamu dari mana? Kamu tadi pergi sama siapa? Bukan begitu ya Bu. Tapi kalimat tanya yang akhirnya membangkitkan komunikasi itu bisa berjalan lancar antara suami dengan si istri. Nah, pertanyaan yang paling penting untuk topik kita hari ini, Bu Krisna, boleh dong kasih tips-tips gimana caranya atau tips praktis parenting di era new normal itu apa aja? Contohnya. Parenting di era new normal memang tadi yang di awal sudah saya katakan, mesti ada tambahannya dengan tatanan kehidupan kenormalan yang baru ya. Jadi kita harus siapkan masker yang lebih dari cukup lah. Kalau kami di rumah ya nggak cuma 5 atau 6, tapi memang lebih. Ada stoknya.
kemudian kebersihan cuci tangan, macam-macam lah gitu ya. Kemudian untuk stamina kita tambah suplemen vitamin lah untuk anak-anak, untuk kita sendiri orang tua. Karena sekarang katanya virus corona juga udah mulai pakai udara ya penyebarannya, tapi itu betul apa enggak kan kita juga. Yang penting kita sendiri preventif ya, pola makan, pola tidur. Jadi anak-anak pun disiapkan untuk ketika masih kecil-kecil, yang usia TK, masih kecil, balita ya, SD kelas 1 kelas 2 itu ayo tidur siang, udah makan siang, yuk bubuk yuk. Jadi itu supaya staminanya memang bagus. Jadi di sini orang tua perlu untuk mempersiapkan selain perlengkapan di dalam protokoler kesehatan itu, juga kesehatan secara fisiknya untuk dia beristirahat. Kemudian kita perbanyak doanya dalam keimanan kita dengan anak-anak, supaya ketika ada kejenuhan itu bisa juga mereka tetap menaruh pengharapan pada Tuhan. Kita ciptakan suasana-suasana yang memang membuat anak-anak ceria. Ya, itu yang harus dipersiapkan oleh orang tua supaya anak-anak nggak jenuh ketika di era new normal ini, ya. Nah, ini menarik nih ya. Ada beberapa catatan yang tadi Bu Krisna ungkapkan. Yang pertama adalah terkait upaya pencegahan supaya kita bisa menjaga kesehatan semua anggota keluarga, ya, dengan menyediakan masker dan lain sebagainya. Terus nggak boleh lupakan anak-anak juga harus dilatih untuk menjaga kesehatan tubuh mereka dengan istirahat yang cukup dan lain sebagainya. Anak-anak yang kecil atau mungkin juga dibiasakan untuk tidur siang, karena tidur siang juga penting ya buat anak-anak. Walaupun memang tantangannya sekarang kan banyak ya Bu Krisna ya. Ini mamahnya tuh pulang kantor nonton film Korea sampai berseri-seri ya kan. Terus anaknya pengen ditemenin mamahnya tidur. Ma, aku udah ngantuk, pengen tidur, pengen diceritain. Tunggu, mama lagi nanggung nih nonton film Korea. Itu berarti harus hati-hati juga ya, karena dengan mamanya tidurnya kurang, besok paginya mamanya nggak seger, akhirnya nggak bisa siapin anak-anaknya untuk menjalani hari-hari yang new normal ini. Akhirnya semuanya kacau udah segalanya. Jadi memang perlu kerjasama orang tua dengan anak-anak. Ya, anak-anak pasti kan akan mengikut apa kata orang tuanya, seperti itu. Iya. Kalau dari pengalaman Bu Krisna sendiri nih, kan anak-anak Bu Krisna udah gede-gede nih ya. Ada nggak Bu? Ada kesulitan-kesulitan nggak Bu mengarahkan mereka? Tapi Dinda kan masih SMA ya. Dinda SMA masih sekolah 3. Nah, ada kesulitan-kesulitan nih untuk anak-anak remaja? Karena tadi kan kita ngomonginnya anak-anak yang kecil-kecil tuh, kalau anak kecil-kecil. Kalau anaknya sudah dewasa, Bu, gimana parenting tetap bisa dijalankan di masa new normal? Ya, memang anak saya seminggu terakhir ini banyak mengeluh ya, karena memang sebetulnya mereka anak-anak yang sangat aktif gitu ya, aktif dalam kegiatan di sekolah maupun dalam kehidupan di remajanya gitu ya. Ada grup kelompok-kelompok yang memang dia bisa beraplikasi. Kemudian kadang-kadang saya lihat dia suntuk gitu ya, kenapa deh? Bosan males Jadi kadang-kadang kita kasih tanya mau tolong apa, dia sendiri kalau jengkel dengan situasi dirinya sendiri, nggak mau ngomong, masuk kamar. Nah, itu kan membuat kita lebih sabar. Kemudian ya kita harus, kalau seperti itu sudah saya bikinkan apa yang jadi kesukaan dia. Atau saya tawari, mau pesen apa nih? Ya saya tahu kan kesukaan dia, makanannya apa atau minumannya apa. Itu kemudian tuh menjalin komunikasi lagi lebih terbuka. Jadi pakailah ketika memang kondisi nggak enak, nggak mood, baik anak kecil maupun remaja dan dewasa, kita harus paham apa yang menjadi kesukaan anak kita. Ya, yang positif artinya ya, yang bisa membangkitkan nutrisi, makanan, minuman ataupun bermain, itu kita tawarin. Ya, tapi ketika memang dia sedang suntuk, nggak tahu nggak tahu, nggak apa-apa, misalnya gitu kan, ya sudah, jangan dipaksa, ya sudah, diem aja kita. Memang dia nggak mau ngomong, saya tahu bahwa dia sebetulnya pengen ketemu temennya, pengen beraktivitas sesuai dengan apa yang memang dia bisa, ya, apalagi kalau anak-anak yang jiwanya melidur ya, dia kan kehilangan masa-masa itu gitu ya. Sebetulnya dia bisa ada kesempatan untuk tampil, kesempatan untuk meraih sebuah kejuaraan, semua terpending misalnya, ataupun event-event tertentu, semuanya buyar, nggak jadi. Nah, ini yang kadang-kala di anak-anak yang sudah remaja kemudian membuat dia patah semangat. Nah, di sini butuh kesabaran. Saya perlu ekstra sabar dan hati-hati dalam berbicara. Ketika sudah raut mukanya nggak menyenangkan, tapi saya tahu itu bukan karena saya,
bukan karena saya, tapi karena memang dia bergumul sendiri, kasih ruang. Kasih ruang, kasih waktu sendiri untuk dia menyelesaikan. Nggak usah diajak ngomong dulu. Biarkan dia, nanti kan juga kemudian menyapa kita sendiri, mah makan sorenya apa nih lauknya, misalnya gitu. Berarti kan dia butuh kita. Tadi nggak bermasalah dengan kita. Jadi ayo parents, kita sabar ya. Dalam masalah seperti ini, tugas kita sebagai orang tua untuk mendampingi, mengasuh anak-anak kita memang diuji kesabaran kita luar biasa. Mau ngomong begini takut keliru. Bukan kita takut anak loh, enggak. Tapi untuk memahami perasaan anak itu mesti hati-hati, khususnya di remaja dan pemuda. Anak saya yang gede ya, anak saya yang gede kan juga udah selesai nih ya kuliahnya gitu ya. Tinggal cari pekerjaan, kan juga sensitif juga kalau misalnya kita tanya berkali-kali, udah ngelamar belum? Siapa saja yang manggil? Gitu. Zamannya kan susah sekarang gitu ya. Jadi ya udah kita perbanyak bersenda gurau, bercakap-cakap, dan juga setiap malam kita lebih banyak bersekutu dalam doa-doa kita. Menarik nih. Jadi sahabat keluarga, kalau saya tadi dengerin pemaparannya Bu Krisna ya, ketika berbicara soal parenting di new normal itu sebenarnya nggak ada bedanya sama parenting yang dijalani tiap-tiap hari. Kata kuncinya adalah kedekatan, keintiman bersama dengan anak-anak itu penting, karena di dalam keintiman itu pasti ada keterbukaan, di dalam keintiman itu ada komunikasi, di dalam keintiman itu ada keinginan untuk bisa memahami anak kita, anak juga belajar untuk memahami orang tuanya. Jadi pada dasarnya itu hal-hal yang sebetulnya memang diperlukan di dalam parenting itu sendiri. Yeah. Dan Bu Krisna kasih contoh-contoh yang bagus banget tuh tadi untuk anak-anak, bahkan untuk anak remaja ya, apalagi anak-anaknya mungkin aktif banget, terus biasanya kumpul sama teman-teman, biasa pergi ke mall. Biasanya kan kalau anak-anak udah siap-siap pakai baju-baju yang rapi, mamanya pasti udah mulai ngeliatin, kamu mau kemana? Mau ke mall mas sebentar. Mamanya langsung bilang, nggak boleh, makan aja di rumah, lebih sehat dan lain sebagainya. Misal kayak gitu. Tapi untungnya sahabat keluarga Bu Krisna ini jago masak. Jadi makanan Bu Krisna itu pasti digemari oleh anak-anaknya. Betul nggak Bu Krisna? Betul. Ini bukan kode ya, ini bukan kode sahabat keluarga, tapi betul. Ayo sahabat keluarga yang mau bertanya, mumpung kita masih ada waktu, boleh tanya nih sama Bu Krisna soal parenting secara khusus di dalam memasuki masa-masa new normal. Bu Krisna, aku mau tanya lagi. Nah, kalau misalnya terkait dengan iman ya, karena di masa-masa new normal ini penting sekali memang kita menumbuhkan harapan, ya. Betul. Aku baca satu buku bahwa harapan itu beda sama optimis. Jadi kalau optimis itu lebih kepada sebuah perasaan yakin di dalam diri kita. Kalau harapan itu kita bukan cuma sekedar yakin, tapi kita juga menyiapkan strategi-strategi untuk bisa mencapai apa yang menjadi keyakinan kita. Itu bedanya harapan sama optimisme. Nah, kalau bagi Bu Krisna sendiri gimana nih caranya menanamkan harapan itu terhadap anak-anak, selain tentunya bicara masalah iman ya, ajak mereka berdoa bersama, ajak mereka mungkin beribadah, yang Muslim mungkin ajak anak-anak sholat berjamaah bersama-sama. Tapi selain itu, apa yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk mengajari anak memiliki hidup yang bersemangat dan memiliki pengharapan? Ya, memiliki pengharapan itu kan memang selalu membangkitkan sebuah semangat motivasi ya. Karena memang kita belum tahu apa yang akan terjadi, tapi kita berharap suatu saat apa yang kita rindukan itu bisa terwujud. Ya, di sini saya selalu mengatakan pada anak-anak untuk juga belajar dalam keberserahan. Berserah itu begini loh. Berserah itu kamu tetap usaha, tetapi kita melibatkan ada satu pribadi yang juga akan ikut menolong kita. Artinya kalau suatu saat yang kita harapkan itu meleset, kan kita sudah berserah. Kita sudah berserah, sudah berusaha, bukan berserah apatis atau tidak melakukan apa-apa, bukan. Jadi antara harapan dan berserah itu selalu saya ajarkan pada anak-anak kami. Kalau kamu sudah berusaha, kamu berharap kan lulus dengan baik, berharap kan memang akan sesuatu yang kamu dapatkan itu sesuai dengan impian kamu, ekspektasi kamu. Tetapi keberserahan itu tetap penting. Di atas semuanya itu ada yang mengatur kehidupan, artinya ada campur tangan Tuhan. Kalau itu baik, pasti kamu diberi. Tapi kalau tidak, berarti itu juga yang terbaik. Jadi kontinen. Jadi kita bagaimana memilih untuk merasa puas. Bukan cepat, beda. Cepat puas itu berbeda. Tapi bagaimana di masa-masa seperti ini, new normal ini, kadang-kala kita juga orang tua banyak kesibukan, banyak kekurangan. Kita memilih untuk merasa puas, artinya ada ucapan syukur di situ. Nah, di anak-anak juga begitu. Ditanamkan ucapan syukur, keberserahan, dan terus menaruh harapan. 3 hal itu yang
yang mereka harus pahami supaya ketika harapan meleset, mereka tidak kemudian down, mengeluh, menyalahkan keadaan, kemudian tidak ada daya juangnya. Ingat ya bahwa semuanya ini tidak semua yang kamu inginkan tercapai, tapi kamu berusaha dan berharap. Ujung-ujungnya nanti apapun yang terjadi, kamu anak-anakku harus mengucap syukur. Ya, itu kita tanamkan sebagai orang tua. Ini menarik nih, karena memang bagian dari ucapan syukur itu adalah bagian dari kita memiliki harapan ya. Orang yang punya harapan itu pasti akan selalu berusaha melihat hal yang baik di tengah-tengah situasi yang tidak baik. Sekalipun mungkin karena ada pandemi COVID, harus di rumah, mereka tetap bisa melihat, oh iya ini kesempatan aku bisa kumpul sama papa mamaku. Ini ada satu pertanyaan yang aku pengen tanyain sama Bu Krisna nih. Ya. Kan sekarang orang tua lagi ngalamin situasi yang sulit ya Bu ya. Beberapa orang tua mungkin ada yang secara perekonomian pasti menurun, yang buka bisnis konsumennya juga udah makin menurun. Kemudian mungkin ada sahabat-sahabat dari orang tuanya yang akhirnya harus meninggal karena COVID-19 gitu ya. Kalau menurut Bu Krisna, bagian dari parenting, boleh nggak sih sebetulnya orang tua ajak atau sharing kepada anak-anak tentang sulitnya hidup sekarang ini? Tergantung situasi anak. Jadi kalau anak-anak sudah mulai menginjak usia-usia 11, 12 tahun, mereka kan sudah bisa diajak berpikir lebih dewasa ya, bukan anak-anak yang masih kecil-kecil kelas 1, kelas 2 gitu. Jadi untuk lebih mau ngirit gitu ya, mau hemat, mau ngertiin bantu-bantu orang tua ketika nanti mungkin punya adik yang harus ditolong, ataupun ketika memang ini masa pandemi orang tua ternyata harus dirumahkan dan dia harus mungkin jualan kue atau jualan bakso atau yang lainnya yang apa memang buat kemudian butuh support dari anak-anaknya, boleh aja. Jadi ketika anak-anak sudah bisa diajak berpikir dewasa, mulai kelas 1 SMP sebetulnya sih 12 tahun, 13 tahun, itu silahkan. Termasuk berbicara masalah ekonomi, itu boleh saja. Nanti kan anak-anak juga ya udah lama. Kayak misalnya anak saya ini, ya udahlah aku mau ngambil misalnya les yang lebih murah aja, yang kita nggak ketemu kok, itu misalnya kita nggak langsung kok, mending ambil yang ini aja, cuma sekian harganya, tapi aku tetap belajar 24 jam. Ini kan dia ketik sendiri gitu ya, bisa membandingkan. Kalau ini tetap mahal, ngapain nggak ada pertemuan, misalnya begitu, mereka udah bisa berpikir bahwa biasanya ini mamahnya kemana-mana di rumah, artinya kalau pendapatan juga berkurang. Jadi anak nggak ngerti kan, biasanya kalau kita sibuk kesana kemari ya istilahnya ada tambahan lah ya penghasilan, dan sekarang ini kan di rumah terus, itu pasti mereka juga ngerti. Kami sih tidak pernah berbicara karena ya bersyukur ada, tetapi kalau untuk orang-orang yang memang terdampaknya luar biasa, nah ini perlu lah komunikasi itu memegang kunci ya. Jadi kalau Pak Endi, perlukah orang tua bicara? Perlu, tergantung usia anak ya. Kalau anak bayi kan nggak bisa beli susu ya anak, kan nggak mungkin. dan ini menurutku satu hal yang penting di masa-masa sekarang kan, ketika berbicara parenting, bukan cuma sekedar kita menciptakan suasana bahagia di rumah, tapi justru ini kesempatan buat anak-anak bisa memanage hidup. Karena justru di masa sekarang kita diajarin bahwa prioritaskan yang memang kebutuhan primer, jangan kebutuhan sekunder dan tersier dan lain sebagainya. Wah, ini ada yang pengen bertanya nih, silakan. Boleh. dbqueen.daddy, silakan kalau mau bertanya. Saya kasih waktu kurang lebih, kita punya waktu 5 menit lagi deh ya buat ngobrol ya, sambil nunggu dbqueen.daddy untuk bisa mau bertanya sama kita. Langsung aja diketik, jangan sungkan-sungkan, langsung diketik di laman pertanyaan supaya Bu Krisna bisa jawab. Nah Bu Krisna, kalau untuk ngejelasin buat anak yang kecil-kecil Bu, anak kecil-kecil tuh mungkin mereka kan suka pengen main di luar ya dan lain sebagainya. Gimana Bu? Kasih tips praktis dong, ngejelasin ke anak-anak kecil bahwa untuk sekarang kamu diam dulu di rumah. Gimana tuh Bu? Ya, itu memang kita harus terus berulang-ulang omongin ya, harus di rumah ya, karena nggak boleh ada virus corona. Nanti kalau di rumah sakit malah repot, rumah sakit penuh loh sekarang ini. Dan kalau yang nengok pun nggak boleh ada orang nengok, harus cuma satu yang nungguin. Kamu pengen mama papa nggak bisa, palingan papa terus, nanti nggak ketemu mama ya. Jadi
kita kasih tahu bahwa dampaknya sungguh teramat luar biasa gitu ya. Yaitu yang harus kita jelaskan pada anak kita melalui komunikasi terus-menerus, sambil kalau ketika ada di media sosial atau televisi tayangan yang membuat harus anak-anak aware dan paham, tuh banyak yang meninggal toh, banyak yang pada kehilangan orang-orang tua, orang yang dikasihi, begitu. Itu ada yang bertanya Pak Andi? Ya, ini dari Bapak Andi Krisna. Ya. Namanya mirip-mirip ya. Ingin bertanya, tapi pertanyaannya belum selesai nih. Saya seorang ayah yang memiliki 2 orang anak. Anak saya yang pertama kelas TKB. Saya ingin bertanya bagaimana kesiapan kita sebagai orang tua menangani titik-titik. Nah itu belum pertanyaan. Tapi ini menarik ya. Tapi memang sekarang nih anak orang tua yang punya anak TK ini lagi bergumul di Bu Krisna. Oh ini nih, menangani di masa new normal ini jika sudah mulai belajar menggunakan virtual. Dan bagaimana dengan sosialisasi anak dengan teman lainnya atau teman barunya kan anaknya masih TK. Nah ini benar, ini pertanyaan penting banget karena jadi banyak pergumulan Bu. Orang tuanya harus kerja, anaknya masih TK. Gurunya ngajarin dari sekolah virtual. Nah yang ngedampingin anak-anaknya siapa? Kalau suruh mewarnai dan sebagainya gimana nih kalau menurut Bu Krisna nih? Kalau memang siswa masih baru ya, TK baru gitu ya, atau memang masih kecil ya, paling nggak orang tua harus minta izin ya dari kantor. Beberapa hari itu memang harus gantian, dengan papanya dulu mungkin izin 2 hari, mamanya izin 2 hari lagi, kemudian apakah kita minta tolong yang saya bilang tadi, apakah orang tua atau pengasuhnya kita ajarin duluan, supaya anak itu nyaman. Ya itu yang pertama, jadi kita mau nggak mau harus ada yang dikorbankan waktu kita. Nggak bisa kita kemudian, ya sudahlah, juga nggak penting anak TK kan, nggak bisa gitu juga. Tetap harus ikutin, hormati aturan sekolahan, kita harus berkorban, komunikasikan siapa yang bisa hari ini, mungkin hanya setengah hari. TK-TK biasanya kan baru sampai jam 10, jam 9 udah selesai tuh. Baru kita kemudian kerja, itu bisa seperti itu. Tapi paling nggak, memang anak-anak kan pengen ketemu temennya, tadi kan bilang gitu kan. Iya betul, sosialisasi sama teman baru, gimana tuh? Ya kita ngomong kalau di masa ini tidak ada satupun yang ke sekolah. Yuk sekali-kali kita puterin ke sekolahnya. Tuh sekolahnya kosong kan, nggak ada orang. Karena semua di rumah pakai virtual, online, pakai laptop, bilang gitu aja. Tuh ada gambarnya tuh siapa ya dek, itu namanya. Tuh Cece siapa ya, itu dedek siapa ya namanya. Tunjukin orang-orang yang muncul pastikan mereka juga bermunculan di medsos kita atau gadget kita. Di laptop kita gitu ya, gadget kita yang kita pakai untuk ngikutin secara virtual itu. Tunjukin bahwa mereka semua juga di rumah masing-masing, nggak ada yang di sekolah. Memang pakai seragam gitu kan, tetapi bahwa belum bisa ke gedungnya. Jadi sabar dulu karena ada sakit corona, virus corona. Itu harus diulang-ulang supaya anak benar-benar terpatri dalam pikiran dia dan nggak merengek-rengek lagi. Butuh kesabaran Bapak. Wah ini tips yang menarik nih ya. Saya setuju banget tuh. Kalau anaknya masih TK, papa mamanya harus kerja, mungkin bisa minta tolong om atau tantenya yang kuliah yang lagi liburan untuk bisa dampingi anaknya, supaya anaknya juga bisa tetap belajar. Wah sayang sekali waktu kita sudah habis Bu Krisna, kita sudah lewat 5 menit, tapi nggak berasa ngobrol sama Bu Krisna. Bu Kris boleh kasih kata-kata ini dong pamungkas untuk menutup live kita malam hari ini Bu? Baik, jadi sebetulnya inti dari semua parenting ya, baik di masa new normal ataupun masa-masa yang biasa sebelum kita masuk new normal, apapun itu, proses parenting itu harus memakai cinta. Ya, itu dasar, pondasinya cinta. Ya, saya bikin akronim ya Pak Hendy. Boleh cinta. Dong. Untuk anak-anak kita sebagai orang tua harus satu ceria, C-nya tuh ceria. Ya. Tampilkan suasana yang ceria. Kalau ceria itu bersemangat ya, artinya belajar semangat, makan juga semangat, ngobrol juga semangat. Jadi pastikan Anda orang tua yang tidak pelit dalam mengekspresikan keceriaan Anda. C, ceria, kemudian I-nya itu harus inisiatif. Ya, I-nya harus inisiatif. Anda jangan jadi orang tua yang membeo masa bodoh, tidak aktif, harus inisiatif, jadi proaktif. Halo, hari ini gimana tadi? Bisa ya ketemu temennya gitu ya? Bisa online-nya tadi belajarnya misalnya. Tadi makannya banyak nggak? Misalnya gitu. Kalau udah besar ya, ada kesulitan nggak Kak? Untuk besok apa? Misalnya kan beda-beda gitu ya. Ada yang mau dibantu nggak nih? Mumpung belum malam misalnya, kita pulang kerja jam 5-an misalnya. Kalau ada tugas-tugas apa, yaitu
inisiatif. Kemudian N-nya kita itu menjadi orang yang luwes, yang negotiable gitu ya. Oke, negotiable. Di masa-masa new normal ini butuh kelenturan hati, Yes. butuh pribadi yang memahami. Itu makanya N-nya negotiable. Kemudian T-nya, T-nya itu menjadi orang-orang yang taat protokoler kesehatan normal ini. Pakai, jangan sampai keluar rumah nggak pakai masker, jangan sampai masuk rumah belum cuci tangan, ganti baju, itu penting sekali gitu ya. Kemudian ketika di luar rumah atau anak-anak pun sedang beraktivitas ya dilarang untuk tidak berkelompok, ya artinya taat dengan protokol kesehatan. Kemudian A-nya itu menjadi orang tua yang punya keaktifan, antusias lah ya. Antusias untuk selalu memberikan yang terbaik. Waktu kita, pendampingan kita, kedekatan hati kita, keintiman, dan juga yang tadi saya berikan tadi tentang cinta itu ya, keceriaan ya, kemudian inisiatif, itu mari kita berikan supaya jalannya proses parenting di era new normal ini bisa berjalan dengan baik. Gitu Pak Andy. Wow. Jadi sahabat keluarga, papa mama yang lagi lihat live kita malam ini, jangan pernah patah semangat. Tetap bersemangat, sesulit apapun hidup kita, sesulit apapun perubahan-perubahan yang ada, tetap berikan yang terbaik di tengah-tengah parenting yang sudah Tuhan percayakan kepada papa mama, anak-anak yang luar biasa. 5 hal tadi yang Bu Krista ungkapkan. Ceria, jadi orang tua yang selalu ceria. Jadi orang tua yang selalu inisiatif, tanya situasi anak, keadaan anak. Jadi orang tua yang negotiable. Orang tua yang lentur, jangan terlalu kaku kayak kanebo ya. Kanebo yang kering ya. Orang tua yang taat, orang tua yang ngajarin anak-anak bagaimana kita bisa taat kepada protokoler kesehatan dan lain sebagainya, dan jadi orang tua yang antusias sehingga anak-anak merasa bahwa bahagia dan bersyukur punya papa mama yang menjalankan parenting dengan baik. Oke, terima kasih Bu Krishna. Selamat malam sahabat keluarga. Selamat menikmati waktu bersama dengan keluarga.